Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan mengingat kembali beberapa bahasan tentang logika proposisi ini, gitu ya. Nah, kita akan mulai dari pembahasan yang kemarin ya. Kita tahu kemarin kita sudah latihan sampai latihan membuat tabel kebenaran dari proposisi-proposisi majemuk. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang beberapa operator logika yang lain gitu. Kalau kemarin kita belajar tentang konjungsi gitu ya, kemudian disjungsi, kemudian negasi gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar melanjutkan tentang disjungsi eksklusif gitu ya. Kalau kemarin, maaf, ini salah ya. Nah, kalau kemarin disjungsi yang kita pelajari adalah disjungsi inklusif ya, kita bilang itu inklusif gitu ya. Nah, hari ini kita belajar tentang disjungsi eksklusif. Perbedaannya apa ya? Teman-teman dibacanya sama-sama atau ya. Namun perbedaannya ada di makna dan kemudian nilai kebenaran yang tercipta di tabel kebenarannya gitu ya. Kita lihat teman-teman untuk disjungsi inklusif gitu ya. Kemarin kita tahu bahwa dia itu hanya bernilai salah kalau kedua pernyataannya salah gitu ya. Jadi dia akan betul kalau cukup ada satu yang true gitu ya. Nah, tetapi untuk disjungsi eksklusif ya, dia nilai kebenarannya dia salah kalau ya teman-teman kedua pernyataannya benar atau kedua pernyataannya salah. Dalam kata lain ya, untuk disjungsi eksklusif itu dia jadi seperti memilih gitu ya teman-teman, harus salah satunya, harus true salah satunya saja, nggak boleh keduanya gitu ya. Nggak boleh dua-duanya true gitu ya, atau nggak boleh dua-duanya juga false gitu ya. Nah, yang betul harus salah satu yang true gitu ya. Jadi kalau di sini P-nya yang true, kalau di sini Q-nya yang true gitu ya. Nah, kita lihat teman-teman contohnya. Nah, untuk contohnya misalnya ya, untuk disjungsi inklusif ini, satu proposisinya seperti ini teman-teman. Jadi, syarat menjadi programmer di perusahaan ini, teman-teman harus menguasai bahasa Java atau PHP, seperti itu ya. Jadi, di sini kita lihat ya, bahwa untuk menjadi seorang programmer di perusahaan tersebut, teman-teman harus tahu Java ya, atau harus tahu PHP ya. Nah, kalau teman-teman tahu keduanya ya, bisa keduanya ya lebih bagus lagi gitu ya. Jadi tidak apa-apa hanya bisa Java, tidak apa-apa hanya bisa PHP. Nah, kalau dua-duanya ya tidak apa-apa juga gitu ya. Tetapi kalau untuk disjungsi eksklusif ya, dia harus memilih ya. Contoh kalimatnya adalah misalnya seperti ini. Hadiah untuk mahasiswa berprestasi adalah beasiswa atau uang tunai. Nah, teman-teman harus memilih salah satu ya, nggak boleh dua-duanya. Nah, nggak boleh dua-duanya. Kalau dua-duanya nanti tekor bandar ya gitu. Nah, ini beasiswa atau uang tunai. Teman-teman boleh memilih salah satu, ya, beasiswa saja atau uang tunai saja. Nggak boleh keduanya atau tidak boleh juga tidak diambil keduanya gitu ya, seperti itu. Jadi untuk penggunaan disjungsi inklusif dan eksklusif ini penggunaannya itu tergantung pada konteksnya ya teman-teman, kebutuhannya seperti apa gitu ya. Jadi seperti ini kan, kalau ini berarti kan dibutuhkan disjungsi inklusif, kalau yang ini kan dibutuhkan disjungsi eksklusif, seperti itu. Kemudian kita akan belajar tentang istilah yang namanya tautologi, kontradiksi, dan ekuivalensi. Nah, untuk tautologi ya. Nah, sebuah proposisi majemuk ya, proposisi majemuk itu ingat ya adalah gabungan dari proposisi-proposisi ya teman-teman, yang digabungkan dengan tadi ya operasi-operasi logika. Adalah disebut tautologi kalau dia selalu benar untuk setiap kasus. Nah, maksudnya untuk setiap kasus itu seperti apa? Jadi untuk setiap kasus adalah untuk setiap kemungkinan proposisi atomiknya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada dua proposisi, misalnya P dan Q ya, mau P-nya true atau P-nya false gitu ya, Q-nya true atau Q-nya false gitu ya, nanti yang terbentuk dari proposisi majemuknya gitu ya, ia akan selalu true kayak gitu ya, jadi akan selalu betul. Nah, kebalikannya dengan kontradiksi, kalau kontradiksi nanti tabel kebenarannya nanti semuanya akan bernilai false kayak gitu ya. Nah, kemudian kita bisa membandingkan dua proposisi majemuk ya, dan dua proposisi majemuk itu kita bisa sebut ekuivalen kalau keduanya itu memiliki tabel kebenaran yang sama gitu ya. Jadi kalau persis tabelnya, maka dua proposisi itu dia adalah disebut ekuivalen. Nah, teman-teman kita lihat contoh untuk tautologi.
Nah, kita misalnya punya proposisi majemuk seperti ini ya. Untuk membuktikan apakah dia tautologi atau tidak, teman-teman bisa membuktikannya dengan membuat tabel kebenaran. Jadi kalau ditanya apakah pernyataan ini atau proposisi majemuk ini tautologi, nah teman-teman harus bisa membuktikannya. Pertama caranya bisa menggunakan tabel kebenaran. Nah, teman-teman sudah tahu ya bagaimana mengoperasikan tabel kebenaran kemarin ya. Jadi di sini kalau ada dua proposisi, kita lihat dulu pertama proposisinya ada berapa gitu ya. Nah, ini kan cuma dua, P dan Q jenisnya ya. Ini P-nya, terus Q-nya, kita buat komposisinya ya, atau kombinasi kemungkinan kasusnya ya, true true, false false, true false ya, false true dan false false ya. Jadi teman-teman tinggal tulis aja di sini seperti biasa ya. Kemudian pertama kita cari P dan Q-nya ya, yang di dalam kurung ya. Kemudian P dan Q-nya yang di dalam kurung dinegasikan ya. Ini ada negasinya ya, yang ini. Kemudian yang ketiga adalah kita operasikan yang sudah dinegasikan ini dengan P gitu ya, dengan disjungsi ya. Nah, dengan atau. Nah, berarti kita mendapatkan tabel kebenaran seperti ini ya. Jadi akhirnya mendapatkan semua tabel kebenaran ya, di sini setiap barisnya berisi true semua atau benar semua. Nah, itulah yang disebut tautologi. Nah, untuk kontradiksi kebalikannya ya. Nanti hasil akhirnya dia false semua. Jadi kita lihat ini tabel komposisi proposisi majemuknya ya. Yang pertama di sini juga hanya ada dua proposisi gitu ya. Kemudian ini adalah operasi pertama ya, yang sebelah sini P dan Q. Kemudian operasi kedua P atau Q ya, dicari dulu P atau Q-nya. Nah, ternyata P atau Q-nya harus dinegasikan dulu. Nah, dicari dulu negasinya. Nah, kemudian yang ini ya, yang kolom ketiga dengan kolom kelima baru dioperasikan kayak gitu ya. Karena ini kan operasinya P dan Q yang ketiga, dan itu ya negasi P atau Q sama yang kelima. Jadi teman-teman mengoperasikan baris yang ini dengan baris yang ini dengan operasi dan gitu ya. Dan operasi dan itu kan hanya true kalau dua-duanya true. Nah, kebetulan di sini tidak ada yang dua-duanya true ya. Yang ini true false, ini false false, ini false false, dan yang terakhir juga false true. Jadi tidak ada yang true dua-duanya sehingga hasilnya false semuanya. Itu namanya kontradiksi. Seperti itu ya teman-teman. Yang terakhir adalah ekuivalensi ya teman-teman. Nah, untuk yang ekuivalensi ini teman-teman kita lihat ya, ada dua buah proposisi ya, karena sekali lagi ekuivalensi itu kita membandingkan ya dua proposisi. Nah, berarti kita harus membuat dua juga tabel kebenaran kayak gitu ya. Yang pertama tabel kebenarannya berarti kita mencari yang ini ya. Nah, ini kan P dan Q terus dinegasikan. Sudah sederhana ya seperti ini proposisi majemuknya. Dan yang kedua, dia ternyata yang pertama kita harus cari dulu negasi P-nya gitu ya, terus kemudian negasi Q-nya baru disjungsikan gitu ya, atau dioperasikan dengan atau kayak gitu ya. Jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman. False, true, true, true gitu. Yang bawah juga false, true, true, true. Nah, kita memiliki sebuah tabel kebenaran yang persis dua-duanya tuh sama kayak gitu ya. Oleh karena itu, karena sama maka proposisi yang ini gitu ya, proposisi majemuk yang ini dan yang ini adalah ekuivalen kayak gitu ya teman-teman. Nah, yang perlu diperhatikan adalah urutannya karena kita membandingkan maka urutannya juga harus sama ya. Jadi urutan kejadiannya atau urutan kasusnya harus sama gitu ya. Jangan sampai yang atas true dulu gitu ya, tapi yang bawah false dulu gitu ya. Jangan kebalik seperti itu ya teman-teman.